pagi pemirsa, info menarik kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Seorang pria berusia 20 tahun yang tinggal di New Delhi mengalami sakit perut, diare dan mual-mual selama sehari. Setelah diperiksa dokter, ternyata ditemukan telur dari cacing Ascaris lumbricoides pada feses pria tersebut. Cacing ini dapat hidup dan berkembang biak dalam usus manusia sehingga dapat menimbulkan penyakit Ascariasis yang berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang Ascaris lumbricoides sehingga kita dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit Ascariasis. Bersama saya, Febronia Priscilla Woi, inilah info seputar Ascariasis selengkapnya. Ascariasis merupakan infeksi atau parasit yang disebabkan oleh nematoda usus Ascaris lumbricoides atau biasa disebut juga dengan cacing gelang. Cacing ini termasuk dalam kelompok Soil Transmitted Helminths atau STH. STH ini adalah cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang dari bentuk non-infektif menjadi bentuk infektif. Ascariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa disebut juga dengan cacing gelang. Cacing ini dapat hidup dan berkembang biak dalam usus manusia serta menimbulkan gangguan kesehatan yang menyebabkan komplikasi seperti dapat menginfeksi paru-paru atau usus. Jika dibiarkan dan tidak diobati, maka cacing tersebut akan berkembang dan menginfeksi organ lain seperti hati dan pankreas. Bagaimana sih siklus hidup Ascaris lumbricoides? Cacing dewasa menetap di usus kemudian berkopulasi dan bertelur. Telur ini akan keluar bersama tinja, bisa dalam bentuk yang sudah dibuahi maupun yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi akan menjadi infektif setelah berkembang di lingkungan yang sesuai. Telur dapat menginfeksi manusia apabila telur tersebut telah mencemari makanan manusia dan tertelan oleh manusia. Telur akan menjadi larva pada usus. Larva akan menembus usus dan masuk ke pembuluh darah, kemudian akan beredar mengikuti sistem peredaran darah, lalu masuk ke jantung, dan setelah itu masuk ke pembuluh darah paru-paru. Pada paru-paru akan terjadi siklus paru-paru. Dalam siklus paru-paru, larva akan memicu terjadinya batuk di laring. Saat batuk, maka larva tadi akan kembali tertelan masuk ke saluran pencernaan. Setibanya di usus, larva akan menjadi cacing dewasa, berkawin dan bertelur sekitar 6-10 minggu. Kemudian siklus akan terulang kembali. Karakteristik cacing Ascaris lumbricoides dibagi berdasarkan 4 spesies. Yang pertama, Ascaris lumbricoides yang tidak dibuahi. Yang kedua, Ascaris lumbricoides yang dibuahi tanpa lapisan albumin. Yang ketiga, Ascaris lumbricoides dibuahi dengan lapisan albumin. Dan yang keempat, Ascaris lumbricoides yang siap menginfeksi manusia. Terdapat 2 fase pada tanda dan gejala. Fase pertama yaitu fase migrasi larva. Pada fase migrasi, larva dapat mencetus timbulnya reaksi pada jaringan yang dilaluinya. Terdapat gejala pneumonia atau radang paru seperti batuk kering dan demam, dan pada infeksi berat dapat timbul dahak yang disertai darah. Fase yang kedua yaitu fase intestinal. Cacing dewasa yang hidup di saluran intestinal jarang menimbulkan gejala klinis. Jika terdapat gejala klinis, biasanya tidak khas seperti mual, nafsu makan yang berkurang, diare, konstipasi, lesu, tidak bergairah, dan kurang berkonsentrasi. Pada anak dengan infeksi kronis dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan akibat dari penurunan nafsu makan, terganggunya proses pencernaan, dan malabsorpsi. Efek yang serius terjadi jika cacing mengumpal dalam usus sehingga menyebabkan obstruksi usus atau ileus. Selain itu, cacing dewasa yang masuk ke dalam lumen usus buntu juga dapat menyebabkan radang usus buntu akut. Ascaris lumbricoides berasal dari kingdom Animalia dengan filum Nematoda, kelas Secernentea, ordo Ascaridida, famili Ascarididae, genus Ascaris, dan spesies Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides betina lebih besar daripada yang jantan. Cacing Ascaris lumbricoides yang betina memiliki panjang 20-40 cm dengan lebar garis tengahnya 0,5 cm. Kedua ujung tubuh cacing betina ini memiliki bentuk yang meruncing dan memiliki permukaan tubuh yang licin serta tertutup oleh lapisan kutikula yang tersusun oleh protein. Ascaris lumbricoides akan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia melalui cara yaitu dengan menimbulkan kerusakan jaringan secara langsung, adanya respon imun host terhadap tempat infeksi, dan sequela nutrisi yang disebabkan oleh adanya infeksi. Epidemiologi Ascariasis sangat dipengaruhi oleh proporsi populasi di suatu daerah, status sanitasi, level edukasi, penggunaan feses manusia sebagai pupuk tanaman, dan higienitas personal. Ascaris lumbricoides merupakan jenis cacing terbanyak yang menyebabkan infeksi pada manusia. Distribusi infeksi Ascaris lumbricoides di seluruh dunia mencapai kurang lebih 1,4 miliar orang dan sebagian besarnya berada di Asia Tenggara. Karakter dari transmisi secara global ini berhubungan dengan tingkat berpergian ke daerah endemik. Angka kejadian infeksi Ascaris lumbricoides
lumbricoides ini cukup tinggi di negara berkembang seperti di Indonesia dibandingkan dengan negara maju. Tingginya angka kejadian askariasis ini terutama disebabkan oleh karena banyaknya telur disertai dengan daya tahan larva cacing pada keadaan tanah kondusif. Parasit ini lebih banyak ditemukan pada tanah liat dengan kelembapan tinggi dan suhu sekitar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, sehingga sangat baik untuk menunjang perkembangbiakan telur cacing Ascaris lumbricoides. Askariasis dapat terjadi pada semua usia, namun cacing ini terutama menyerang pada anak dengan usia 5-9 tahun dan frekuensi kejadian sama antara laki-laki dan perempuan. Rantai penularan askariasis terjadi melalui beberapa jalan, yakni telur infektif akan masuk ke dalam mulut bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi melalui tangan yang kotor tercemar terutama pada anak-anak. Selain itu juga, telur infektif ini akan terhirup melalui udara yang terkontaminasi bersamaan dengan debu. Pada keadaan telur infektif yang terhirup oleh pernapasan, telur tersebut akan menetas di mukosa pada alat pernapasan bagian atas dan larva akan segera menembus dinding pembuluh darah dan akan beredar bersamaan dengan aliran darah. Selain itu, penularan askariasis dapat melalui sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh manusia karena tinja yang digunakan sebagai pupuk tanaman sayuran dan buah-buahan tersebut. Breeding habitat. Cacing gelang jenis Ascaris lumbricoides dapat tumbuh dan berkembang biak dalam tubuh manusia melalui siklus yang berulang. Dalam sehari, cacing Ascaris lumbricoides betina dapat bertelur hingga 200.000 telur. Awalnya, telur cacing ini akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Telur akan menetap di usus halus, kemudian berkembang menjadi larva dan menembus dinding usus halus, lalu masuk ke dalam paru-paru. Selain usus manusia, tanah yang lembab, subur, dan teduh merupakan tempat yang ideal bagi perkembangbiakan telur Askariasis lumbricoides. Telur ini tahan terhadap desinfektan kimiawi, tahan terhadap suhu beku, namun tidak tahan terhadap kekeringan. Pada kondisi ideal, telur ini dapat bertahan selama 7 tahun. Beberapa faktor penyebab terjadinya askariasis. Yang pertama, faktor usia. Sebagian besar orang mengalami askariasis berusia 10 tahun atau kurang. Anak-anak pada usia ini dapat memiliki risiko yang lebih tinggi karena dinilai lebih sering terpapar tanah atau kotoran. 2. Cuaca yang hangat. Askariasis lebih prevalen di negara-negara berkembang dengan cuaca yang hangat sepanjang tahun. 3. Pengetahuan ibu. Ibu merupakan penentu utama sebagai pengasuh dan pendidik anak dalam upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dan pribadi. Yang keempat, faktor IMT dan status gizi. Adanya infeksi askariasis menyebabkan gizi kurang pada anak makin tinggi, di mana akan terjadi penurunan berat badan, menghambat pertumbuhan anak, mempengaruhi kebiasaan konsumsi anak yang tidak teratur, asupan makanan gizi kurang seimbang, serta adanya gangguan metabolisme pada anak. 5. Faktor higienitas perorangan. Higien yang baik merupakan syarat penting dalam mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran penyakit menular seperti kecacingan askariasis. 6. Faktor penghasilan orang tua. Masyarakat dengan penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 7. Faktor sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang buruk akan menjadi tempat perkembangbiakan agen penyebab penyakit. Kejadian askariasis ini banyak ditemukan pada sanitasi lingkungan yang buruk, seperti makanan yang tidak ditutup dengan tudung saja pada rumah yang anaknya terinfeksi askariasis. Selain itu, rumah yang ditinggali tidak memiliki jamban dan kamar mandi, sehingga kegiatan mandi ataupun buang air kecil maupun buang air besar dilakukan di luar rumah yang dapat meningkatkan risiko penyebaran cacing Ascaris lumbricoides. Berdasarkan siklus hidup dan sifat cacing Ascaris lumbricoides ini, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan dapat melalui sanitasi yang baik dan tepat guna, higien keluarga, terutama higien pribadi, seperti yang pertama, tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, sebelum makan hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, bagi yang suka mengonsumsi sayuran mentah seperti lalapan, harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir. Yang keempat, tenaga kesehatan dapat melakukan upaya penyuluhan tentang sanitasi lingkungan. Yang kelima, masyarakat dapat melakukan usaha aktif dan preventif untuk mematakan siklus hidup cacing seperti penggunaan jaman atau WC yang tepat guna. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang dimasak saja. Sedangkan pengobatan pertama untuk askariasis dapat dilakukan melalui pemberian obat cacing seperti pirantel pamoat, mebendazole, piperazine atau albendazole yang dikonsumsi 1-3 kali sehari.